Ngopi Ngobrol Pinter. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang feminisme lagi ya. Kebetulan saya sudah mengundang 2 bintang tamu yang juga merupakan wanita-wanita hebat ya. Mereka berdua ini wanita-wanita aktivis. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kedua saudari saya ini bisa memperkenalkan diri. Ya, mungkin dari saya ya. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan terima kasih kepada Kei Bayu selaku YouTuber yang baru kali ini memulai karyanya. Jadi di sini nama saya Cindy dan saya ada di dalam ini atas undangan beliau. Ya, itu saja. Ini dari saudari yang sebelah. Kalau nama saya Fona, dan juga saya senang sekali ya bisa diundang jadi bintang tamu untuk channel YouTube dari Kei Bayu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube saya. Oke, langsung saja. Kira-kira bagaimana sih pandangan saudari berdua mengenai feminisme? Mungkin dari saudari Cindy dulu deh. Ya, berbicara soal feminisme, mungkin di sini saya bisa menjabarkan 3 poin saja ya. Yang pertama, apa itu feminisme sendiri, yang kedua kendala-kendala soal perempuan hari ini, dan yang ketiga solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama, berbicara soal feminisme, kita harus menilik lebih jauh apa itu hakikat dari feminisme atau arti kata dari feminisme. Feminisme memiliki arti yaitu sebuah gerakan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat dari seorang perempuan. Jadi gerakan-gerakan ini mencoba untuk mengarahkan seorang perempuan agar ia tidak terus disepelekan, diremehkan, bahkan direndahkan. Jadi di sini bagaimana kita bisa memberikan sebuah motivasi, arah gerak terhadap perjuangan seorang perempuan agar ia itu bisa bergelut di berbagai macam bidang kehidupan, entah itu bidang politik, hukum, sosial, maupun budaya dan sebagainya. Jadi kalau ditilik lagi dari historisnya mengenai di masa era zaman Kartini, di situ kan peran perempuan itu sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali ya, dikarenakan faktor pendidikan yang masih sangat terbatas, di mana faktor pendidikan saat itu hanya terbuka luas bagi segenap kaum Adam, sementara para perempuan dibiarkan untuk tetap berdiam diri di dalam rumah. Ya, jadi di sini setelah kita menilik itu, tentunya kita harus melihat ya keberadaan para perempuan hari ini di Indonesia. Nah, sekarang kan Indonesia sudah membuka luas yang namanya bidang pendidikan untuk segenap bangsa atau segenap rakyatnya, entah itu perempuan ataupun laki-laki, semuanya sudah terbuka luas bagi kita. Nah, ini menjadi awal juang bagi kita sebagai seorang perempuan, bagaimana untuk ikut berproses dalam sebuah bidang pendidikan. Terlepas berbicara tentang soal pendidikan yang sudah terbuka, tak bisa dipungkiri sekarang sudah ada yang namanya pemberdayaan perempuan dan anak. Di sini kita fokus dalam pemberdayaan perempuannya. Jadi sudah ada lembaga khusus untuk melindungi hak perempuan. Namun meskipun lembaga itu sudah ada, kita tak bisa menyangkal ya bahwa problematika soal perempuan itu masih adanya, masih mengalir terus hingga saat ini. Kita lihat kondisi Indonesia yang dimana marak terjadinya pemerkosaan, pelecehan seksual, ataupun perbudakan, itu rata-rata korbannya sebagian besar itu seorang perempuan. Jadi miris sekali ya keberadaan perempuan saat ini. Nah, bagi saya sebagai seorang perempuan itu, kita harus memiliki kesadaran bahwa di sini kita sama diciptakan Tuhan dan ada di bumi juga bukan untuk ditindas, begitu kan? Jadi hakikat seorang perempuan itu bukan saja kalian biasa mengatakan bahwa kita selalu bergelut di dapur, begitu kan, ataupun di kasur, dijadikan sebagai bahan permainan seorang laki atau sebagai alat pemuas nafsu dari laki-laki, bukan itu. Jadi di sini bagaimana sebagai seorang perempuan kita harus melengsarkan segala pernyataan-pernyataan yang sedikit miris itu ya, itu. Jadi dari tempat ini saya ingin mengajak
saudari-saudara perempuan saya, supaya di sini kita harus bergerak lebih jauh, bergerak lebih cepat. Di saat peluang pendidikan sudah terbuka luas kepada kita, kita harus menggunakan itu. Jadi di sini kita harus lebih bagaimana berkarya dan mengekspresikan diri kita bahwa perempuan itu bisa. Di manakala profesi-profesi yang ada di Indonesia, seorang wartawan, ya itu kan guru, bidan, dan sebagai macam profesi, bergelutlah di bidangmu. Dan jangan lupa kembangkan potensi yang ada pada diri kamu, karena melalui potensi yang kamu miliki dan bisa kamu kembangkan, kamu bisa membuktikan kepada dunia bahwa perempuan itu bisa bekerja seperti yang apa dilakukan oleh para lelaki. Jadi di sini harapan saya, always spirit, dan jangan sia-siakan selagi kamu bisa diberikan leluasan untuk bergelut di dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu awal mula bagaimana kamu bisa menata hidup kamu yang lebih baik sebagai seorang perempuan atau sebagai dirimu itu sendiri. Mungkin sekilas dari saya langsung serahkan kepada YouTuber. Oke, mungkin langsung ke saudari yang kedua, saudari Fona, mungkin bisa memberikan motivasi kepada. Oke, baik ya, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan memberikan dorongan ataupun motivasi ya kepada kita sebagai kaum perempuan khususnya ya. Jadi motivasi dari saya, perempuan itu harus memiliki sikap yang sikap yang berani, sikap yang mengambil sikap yang menjadi pejuang dan kerja keras itu. Dan tentunya ya di sini saya mengharapkan bahwa kita sebagai perempuan hindari yang namanya sikap pesimis ya dalam hidup kita, karena kalau kita memiliki sikap itu tentunya kodrat kita sebagai perempuan itu akan tersingkirkan. Jadi harapannya kita sebagai perempuan harus memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, kerja keras. Jangan berpandangan bahwa laki-laki saja yang bisa ya. Kalau misalkan bergelut di dalam berbagai bidang, kita tentunya sebagai perempuan juga bisa berkedudukan atau menduduki posisinya di berbagai bidang, misalkan ekonomi, politik itu ya, dan lain sebagainya lah ya. Tentunya kita sebagai perempuan harus memiliki sikap tangguh, mempunyai sikap itu tadi ya, kerja keras, jangan lemah itu tadi. Jangan berpandangan bahwa kita sebagai perempuan itu lemah. Jangan tanamkan dalam pikiran kita itu. Kita juga harus bisa mengubah mindsetnya kita, cara berpikir kita, supaya kedepannya kita sebagai perempuan itu harus memiliki sikap yang tangguh, kerja keras, dan yang terpenting adalah bisa memberikan manfaat ya untuk kepentingan banyak orang. Sekian dari Hidup perempuan. Oke teman-teman, mungkin yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik ya dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua wanita hebat yang berada di samping kanan saya ya. Oke, mungkin masalah feminisme itu sering terjadi mungkin karena masih kurangnya kesadaran dari perempuan ya, kesadaran dari perempuan itu sendiri. Mungkin pada zaman dahulu perempuan itu selalu dinomorduakan, tapi sebenarnya kalau sekarang kita itu bisa menyaingi laki-laki karena memang dunia yang kita hadapi sekarang adalah dunia modern. Dan mungkin dulu kita mengenal istilah bahwa tugas perempuan itu hanya di dapur, kasur, dan juga sumur. Tapi sebenarnya bukan hal itu ya. Dan bahkan orang dulu sering menganggap 3 hal itu sebagai kodrat perempuan. Tapi sebenarnya teman-teman, 3 hal itu bukanlah kodrat seorang perempuan. Kodrat perempuan itu hanya melahirkan, menyusui, dan juga menstruasi. Kata Najwa Shihab. Ya, selain daripada itu bahwa itu bukan kodrat perempuan. Dan apa yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi harapan saya semoga bisa membantu ya, bisa memotivasi teman-teman perempuan dan juga bisa memberikan
semangat baru buat perempuan Indonesia untuk bagaimana bisa terjun ke dunia politik yang juga masih kurang ya, dan juga dunia-dunia ekonomi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih kepada dua rekan-rekan saya yang sudah mampir di YouTube saya. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Annyeong.